sangat disukai adalah karakternya ya. Bengal itu diterima di CFA paling baru setahun 2 tahun ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cat lovers. Kembali lagi di Kumerus Channel. Kali ini masih kita di Ubud Cattery. Ubud Cattery ini salah satu spesialisnya adalah di Oriental. Nah, seperti dalam video saya sebelumnya, kita akan membahas ilmu dan apakah kucing ini layak untuk di-showkan dan bagaimana kita mengetahui tentang kucing tersebut layak di-showkan atau tidak. Nah, untuk itu jangan lupa tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip agar pengetahuan kita bertambah, dan tentunya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman cat lovers lainnya. Oke, sahabat cat lovers, mari sama-sama kita temui daripada guru saya juga, kebetulan yang selalu menyupport saya, yaitu Om Okto dan Mas Ardin. Ya, kita berbagi ilmu. Oke, sahabat cat lovers, tadi kita sudah mengenal tentang ras daripada Oriental. Ya, Oriental kalau kita bicara di VV dengan di CFA, bahkan di Tika juga berbeda ya cara penjuriannya, Om ya. Nah, Om juga katanya ini ada ras saudara kembarnya Oriental atau asal usul daripada kucing. Kan kalau kita tahu kucing kan artinya ras kucing itu, misalnya kita bicara bahwa ras Cornish pasti ujung-ujungnya ada Siamese, ya kan? Oriental ujung-ujungnya ada Siamese, bahkan Bengal juga ada Siamese juga kan? Bengal juga ada Siamese ya. Lalu selain Bengal apa tuh, ada juga belakangnya itu ada Siamese-nya gitu. Termasuk ras tua juga seperti Abyssinian ya Om ya. Itu ada di sini katanya Om ya. Ya, kita punya satu Siamese. Ya, satu Siamese, tapi ini Siamese generasi tua ya. Yang memang dari Cattery tua. Old time, Cattery di US. Cattery di US yang tua, dan kita alhamdulillah punya satu bibit dari dia. Oke, 1 ekor. 1 ekor. Kalau jumlah Siamese di Indonesia itu ada berapa ekor? Kalau Siamese, kalau yang di CFA, yang kita tahu di CFA kan penyebutannya beda kadang-kadang yang di VV sama CFA. Kalau setahu saya paling 3 atau 4 ekor. Oh, 3 atau 4 ekor aja ya. Artinya ya kalau di VV saya belum pernah nemuin bahkan ya Siamese di show VV saya selama ini kita belum pernah nemuin ya. Baru kita temuin yang pernah saya lihat itu yang pernah Om bawa di dalam show kan. Dan aduhai juga itu kucing sebetulnya kan. Favorit juga, sempat ngelirik tapi saya yakin lah gak akan mungkin dilepas karena cuma terbatas, dan memang juga dari bibit dari breeder luarnya pun ada wanti-wanti ya Om ya. Artinya ketika kita ngambil satu ras bagus gitu kan, atau dari breeder memang yang breeder terkenal gitu, ketika melepaskan nggak boleh dipindah tangankan, nggak boleh begini kayak seperti itu Om ya. Ada lagi yang lebih ekstrim, kita ngambil dari negara A, anakannya nggak boleh dilepas di negara A. Oke, ya. Itu yang lebih ekstrim lagi, karena mereka ini tetap satu line atau satu ras ini jadi favorit mereka, dan mereka harus unggul di sana. Jadi tingkat persaingannya ya boleh di luar, jangan di dalam. Karena ada juga dia yang akan ketemu dengan anakan dia juga. Dia tidak akan happy dari breeder yang sama ketemu show di satu tempat yang sama di negara dia, nggak happy gitu.
Oh gitu. Iya. Kadang-kadang juga breeder satu A sama A ini mungkin dia juga ada persaingan lah Iya, gitu kan iya. ya. Takutnya nanti anakannya karena anakan A ini bagus atau anakan B yang bagus bisa dikawinin sama anakan A. Kadang-kadang kan Iya. dapatnya dari Ada. tangan ketiga seperti itu ya. Makanya nggak boleh balik ke situ. Iya. Seperti kita kalau nggak salah Cornish juga nggak boleh balik ya. Kita Cornish kita nggak boleh balik ke Rusia. Terus kita punya apa lagi ya? Oh, Burmish kan Burmish yang baru juga nggak boleh balik ke nggak boleh balik ke negaranya kan yang dari Tante Tri itu nggak boleh balik ke negaranya. Iya. Lalu kita punya apa lagi yang nggak boleh balik ke negaranya? Abyssinian juga kalaupun mau balik ke negaranya itu harus ke breeder itu. Ke breedernya, ya. Iya, ke breeder asalnya. Seperti itu. Artinya terus selain Siamis apa lagi Om? Kita punya satu Pussycat. Oh, Pussycat. Pussycat itu sebenarnya kalau orang tidak tahu itu akan dianggap Bengal. Oke. Nah, cuman yang dia hanya dot tipenya hanya bundar-bundar kotak, bukan seperti bengal ada roset dan lain sebagainya. Dia hanya di dalam bentuk dot dan color. Jadi color dia banyak macamnya juga. Oke. Tapi secara struktural segala macam memang tidak jauh dari Bengal. jauh dari Bengal. Yang membuat dia sangat disukai adalah Karakternya. ya. Bengal itu diterima di CFA paling baru setahun 2 tahun ya. Udah ya kayak 3 tahun. Ya, oke. 3 tahun. Kenapa Bengal itu terlambat diterima di CFA? Karena memang karakternya dia tidak bagus. Agak liar ya. Ya, atau wild. jadi dulu pernah dalam masa 10 tahun belakang itu sudah cukup dilirik, tapi CFA mau dia stabil dulu baru oke. Nah, di ras Pussycat ini dia sangat human oriented, sangat manja, sangat dekat dengan orang, sangat bisa menjadi kucing rumahan. Baik dalam kucing dia di steril atau dia untuk di breeding. Oke. Ya. Dan pemiliknya kebetulan hanya di CFA itu hanya kita berdua. Oke. Dan satu ada yang punya di FIF, teman saya di FIF, ketua ICA Jakarta, itu pun dari line yang sama. Oh, dari nilai yang sama. Ya, Oke. dari line yang sama di negara. Hmm. Hanya kita berdua punya, tapi kita hanya di saat ini tidak breeding, jadi hanya di premiership. Oke, di Premier ya. Iya. Artinya belum bisa diberikan untuk breeding ya. Iya. Oke. Mungkin ada pemikiran supaya pengembangannya juga jangan terlalu signifikan kan. Iya, iya. Kan kalau kita lihat Bengal waktu awal-awalnya kayaknya sulit banget ya, harganya juga sangat fantastis. Sekarang kalau kita lihat mohon maaf gitu, banyak kucing yang menyerupai Bengal juga yang ada di pinggiran jalan gitu kan. Ada beberapa tempat, oh ini Bengal gitu kan. Sementara benar nggak sih Om, kalau Bengal itu kan ciri khasnya katanya kakinya harus hitam ya Om ya? Iya, antara itu dia harus sama dengan hidungnya gitu. Sama hidungnya, artinya kakinya harus hitam, terus ekornya nggak boleh bengkok, Ya. gitu kan ya gitu. Di kucing short hair itu di ekor ini memang agak hati-hati, maksudnya genetik di ekor itu banyak pengaruhnya, karena kita mengharapkan ekornya yang benar-benar mulus ya, tidak ada boleh kinky, dan diusahakan tidak ada non fleksibel gitu kayak ada pengerasan. Tapi beberapa masih boleh, masih dalam artian tidak dalam kelasnya terlalu jauh pengerasannya, kan ada yang tidak fleksibel. Tapi yang kalau dia sudah kinky udah kita anggap nggak bagus untuk breeding. Ya. Bagus. Untuk breeding. Untuk breeding. Anaknya biasanya Anaknya pasti ada. pasti ada. Ya, pasti ada pengaruhnya. Di kucing-kucing short hair ini bagian-bagian yang cukup harus diperhatikan selain di ekor itu adalah di tulang dada. Oh, di tulang dada. Tulang dada itu kalau sedikit pun ada yang menonjol itu juga tidak bagus untuk show dan tidak bagus untuk breeding. Oke. Nah, kategori sendiri sebetulnya kalau di kucing itu kan ada show quality, lalu ada breed quality, lalu ada pet quality ya. Iya. Ada 3 itu ya artinya. Sejauh ini ya ada 3. Ini kalau untuk kita ikut dalam program untuk breeding. Jadi setiap kucing A atau kucing B, kucing C kita tahu kualitasnya, kita breeding. Itu kadang-kadang tingkat melesetnya jauh. Ya, kadang-kadang kucing ini kualitas bagus,
dikawinkan dengan kucing kualitas bagus, ternyata ada 4 ekor anaknya, tidak 4-4-nya bagus. Oh, yang tidak. ada 2 ekor, 3 ekor, kadang-kadang cuma 1 ekor yang bagus. Nah, yang kekurangan ini akan kita kemanakan? Kalau dia sudah menyalahin genetika seperti ekor bengkok atau rahang miring atau tulang dada yang menonjol, itu mau tidak mau harus steril. Dan ini kita anggap breed quality jadi untuk dipelihara. Kalau breed quality itu hanya untuk di breeding, kalau di show dia akan susah. Karena ada kelas-kelasnya. Nanti kalau di show itu dia bisa breeding, bisa show. Kalau di show pasti bisa breeding, Bisa saya show. bisa show. Iya. Walaupun belum tentu anaknya akan sempurna. Iya, betul. Tapi istilahnya ketika Kalau hanya untuk breed only, ya dia akan susah untuk show, dia akan susah mencapai gelar. Oke. Ya, akan panjang atau mungkin akan tidak bisa dapat gelar untuk berapapun ada show yang dia ikuti. Bahkan mungkin kalau breed only itu anaknya juga kan, kalau misalnya kelas tersebut memang show quality dan indukannya Breed juga quality, show quality, kemungkinan anakannya itu mendapatkan show quality itu 50% atau 50%, 50%, ya, gitu ya, kan. betul. Tapi kalau dari breed quality dengan breed quality, anakannya itu mendapatkan show quality mungkin 30% kan gitu. Ya, Karena kan biasanya kan kucing afiran gitu Ya, kan ya. ya. Kalau breed quality itu boleh katakan hampir mohon maaf, bukan kita merendahkan, Ya, kan. tapi ini juga edukasi untuk cat lover, dimana ketika kita ingin membeli kucing, perlukah kita impor atau perlukah kucing ras yang sudah diimpor oleh breeder-breeder seperti Ubud Catry ini kita ambil dari mereka aja. Nah, ini edukasinya, kalau kita ngimpor kucing misalnya nih seperti oriental nih. Pertama kita harus tahu Catry-nya di sana, breedernya siapa, terus kelas breedernya bagaimana, yang dikasih sama kita ini benar-benar show quality atau tidak show quality, fisik kucingnya sendiri kita nggak lihat kan gitu Om ya. Atau kita memang kita cenderung kita ambil dari Catry yang di Indonesia, breeder yang di Indonesia, memang dia mempunyai reputasi yang bagus dan ternyata anakan Indonesia juga nggak kalah juga Ya, sama betul. sama anakan luar. Humerus kan ngeluarin berapa tuh? Ada si Oslo anakan Indonesia, GCDW-BWI, lalu juga ada Fury, ya kan anakan Indonesia, GCDW-BWI juga gitu. BWI-nya second BWI. Mamaknya kata orang Palembang, mamaknya nggak boleh kurang ajar sih, second BWI gitu kan. Artinya cukup lah, cukup ya Om ya. Kecuali kalau memang kita untuk nyari line ini nggak ada di Indonesia line ini mungkin ya, kita baru perlu import. Jadi kita harus import itu, kita yang harus diperhatikan adalah apa yang kita perlukan dari import. Untuk memperbaiki line kita, untuk memperbaiki breeding kita. Umpamanya kayak di Persia, kucing kita dalam struktural bagus, cuman bulunya bukan bulu yang bagus. Kita akan import kucing dengan bulu yang bagus, dengan line yang harus matching dengan line yang ada di kita. Nah, begitupun di kucing short hair. Seperti umpamanya dari line-line tertentu itu, dia keunggulannya di apa sih? Di panjang badannya, di muzzle-nya, di side profile-nya, di telinganya, di matanya, macam-macam. Nah, itu yang kita pilih. Dan kalau itu sudah ada di Indonesia semua, kita tidak perlu impor. Kita tidak perlu impor. Seperti pembicaraan kita sebelumnya di Abang, impor itu hanya untuk melengkapi, untuk melengkapi kekurangan yang kucing yang akan kita beli. Oke, berarti bukan juga karena kita punya uang kita bisa impor gitu kan? Ternyata kita mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita. Iya. Karena gini, Om Ardi ini kayaknya diam-diam aja nih, lagi ngeliatin ini ras yang mana, anakan yang mana yang mau dioper ke Humerus sebetulnya. Ya, tapi saya punya unboxing, insya Allah saya kayak masih dirahasiakan. Waktu masih kecilnya kita udah menoleh, udah melihat ke situ waktu masih kecil banget. Tapi masih dirahasiakan, keberadaannya juga di mana masih dirahasiakan. Insya Allah kepemilikan berpihak kepada kita. Amin, doain aja. Om, ngomong-ngomong show nih Om, aku tuh sering melihat video Om kan, atau di foto kan Om suka tuh pegang alat terus mata itu diapain sih sebetulnya kalau di juri Om? Ada flatnya tapi ada round di atasnya di atasnya. Seperti itu Om ya. Ini kan sering banget ya kayak kita lihat ya foto-foto Om Ardi nih lagi megang kucing gitu kan.
dengan rabaan itu banyak informasi yang kita dapatkan. Oke. Jadi kuncinya di situ, rabaan itu banyak memberikan informasi. Setelah itu baru kita kadang-kadang